Halo Bobuan Pian Seberataan. Kami dari Universitas Sari Mulia, program studi manajemen semester 2. Dan sekarang kami ada di Jalan Batu Benawa 2, tepatnya di Rumah Kreatif Delmi, Banjarmasin. Kita mau ngapain nih? Jadi tujuan kita di sini bakal lihat langsung proses pembuatan produk dari gulma eceng gondok menjadi produk kreatif dan bernilai jual tinggi. Yuk ikutin kami, Bye. Permisi Bu, kami dari Universitas Sari Mulia, program studi S1 Manajemen. Sebelum itu izin bertanya Bu, kabar Ibu gimana? Alhamdulillah, sehat, baik. Alhamdulillah Ibu. Ibu, saya di sini izin bertanya mengenai rumah kreatif ini. Bolehkah Ibu menceritakan produk apa saja yang Ibu produksi di rumah kreatif ini, seperti jenis produknya dan berapa lama proses pengerjaannya? Saya urai satu persatu dulu ya. Nah, awalnya sebetulnya saya itu seperti yang satu di luar tuh rumah jahit dan sulam. Jadi kami awalnya bergerak di menjahit baju, memproduksi baju, kemudian menyulap. Nah, menyulap itulah keunikannya, karena kan kalau di pasar tuh nggak ada yang baju yang disulam kan. Nah, jadi kalau pelanggan yang datang ke sini pasti mencari baju yang sudah disulam. Atau kalau ada yang pesan, mereka mau sulamnya seperti apa, banyaknya seperti apa itu. Nah, itu sudah beberapa tahun dilakoni. Kemudian setelah itu settle, nah beralih lagi nambah produk lagi ke eceng gondok. Selain eceng gondok juga ada dari kerajinan batang pisang sama pandan. Nah, jadi itu sekarang yang kami produksi. Kalau jenis produknya kan seperti yang kita lihat Bu, di belakang Pian ada tas. Nah, selain tas ini apa saja Bu jenis-jenis produknya yang Ibu produksi? Dari khusus eceng gondok? Iya. Nah, kalau eceng gondok ini selain tas, bisa hampers, bisa placemat yang tempat piring, tatakan gelas. Nah, kemudian bisa tikar, kemudian bisa sendal. Itu banyak, luas aplikasinya kalau eceng gondok ini. Tergantung kita mengerjakannya aja. Dan itu tidak hanya terbatas dengan tas. Itu. Ya. Nah, kalau untuk pemesanan nih Bu, apakah Ibu bisa jika ada konsumen yang ingin memesan atau konsumen yang ingin request nih Bu, bentuknya seperti ini, apakah Ibu bisa? Oh, bisa. Jadi kita melayani pesanan PO ya. Nah, jadi kita melayani mereka maunya seperti apa, bisa kita edikan. Karena semua itu dengan cetakan. Tinggal kita bikinkan cetakannya, kemudian dikerjakan udah. Kecuali yang kayak tikar ya, itu beda pengerjaannya, tinggal dibikinkan aja. Nah, semua bisa. Berapa lama Ibu bikin produk yang kayak gini? Tergantung produknya, mau besar mau kecil, tergantung. Yang kalau kayak gini nih, ya kalau yang sudah biasa mengerjakan itu 2 hari selesai. 2 hari paling lama, 2 hari selesai. Tapi kalau yang kayak gini, mungkin ya sama lah, mungkin 2 hari juga. Kalaupun paling lama tuh paling 3 hari. Karena kalau sudah mahir mengerjakannya tuh cepat. Berarti butuh kesabaran ekstra ya Bu? Ya, dan butuh kemauan. Karena sebetulnya mengerjakan ini gampang, tapi tidak semua orang mau. Tidak semua orang punya keinginan seperti itu. Nah guys, jadi bikin ini butuh waktu dan kesabaran ekstra. Yang saya awalnya pribadi nih, lihat eceng gondok ini biasanya ngambang di sungai. Ternyata bisa berubah guys, jadi diubah jadi eceng gondok, produk kerajinan dari eceng gondok. Nah, jadi dari semua yang Ibu ceritakan nih, saya penasaran nih prosesnya kayak gimana. Apakah kamu boleh melihat Ibu? Boleh. Nah, ayo, guys. ayo, silakan. Mari kita lihat proses pembuatan eceng gondok. Guys, di sini kami melihat bagaimana proses kerajinan eceng gondok bersama Ibu Delmi. Bolehkah Ibu bisa menjelaskan bagaimana langkah demi langkah proses pembuatan kerajinan eceng gondok sehingga seperti Ibu sebutkan tadi? Oh ya, baik.
Nih, saya jelaskan ya. Bentar. Ini adalah eceng gondok kering yang sudah siap digunakan. Jadi prosesnya adalah eceng gondok yang basah dijemur sekitar 3 hari, digantung, kemudian akan menjadi seperti ini yang sudah siap pakai. Bukti dari bahwa dia kering itu adalah bahwa digini-ginikan tuh berbunyi ya. Berarti itu sudah siap dianyam eceng gondoknya. Prosesnya juga tidak terlalu rumit. Pertama, kita harus punya cetakan dulu. Bisa Bu Eva, ini kan, jadi ini salah satu cetakan yang biasa kita gunakan untuk bikin tas. Jadi semua kerajinan eceng gondok rata-rata menggunakan cetakan ya. Kemudian setelah kita punya cetakan, ini kan agak bulat nih. Kita harus membuat rantai seperti yang dikerjakan oleh ini. Nah, jadi ini untuk bagian bawah dari tas seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, itu harus dipipihkan dulu seperti yang dikerjakan oleh Ibu Raida. Nah, itu kita pipih karena kita manual, kita menggunakan alat seadanya untuk memipihkan ya. Tapi kalau untuk skala besar biasa tuh ada mesinnya yang untuk langsung dipipihkan. Kemudian setelah dipipihkan ini dianyam seperti yang dikerjakan oleh Ibu Lina, bahwa itu disusun seperti anyaman biasa. Nah, seperti itu. Jadi kita penuhkan satu untuk bagian bawahnya semua. Sisa dari anyaman itu nanti akan menjadi tulang untuk anyaman ke atasnya. Jadi Bu Lina bisa diangkat sebentar untuk menjadi tulangnya itu seperti apa. Ditekuk sedikit Bu Lina. Nah, yang dipegang oleh Ibu Lina itu adalah nanti akan menjadi tulang yang akan dianyam sampai ke atas. Nah, kalau yang sudah menjadi tulang dianyam sampai ke atas itu bisa yang dikerjakan oleh Ibu Ida. Bu Ida, tolong kasih lihat. Nah, itu dia. Mungkin Bu Ida bisa kasih lihat proses mengerjakannya, menganyamkannya sedikit Bu Ida. Nah, itu. Seperti itu. Nah, setelah itu, jadi itu akan dianyam sampai batas dari cetakan. Nah, kemudian setelah itu kita kunci. Kebetulan saat ini belum ada yang selesai dan belum bisa dikunci, tapi kurang lebihnya seperti ini. Sehingga dia akan mengunci dan tidak kelihatan rapi tulangnya, ya. Nah, kemudian setelah jadi seperti tulang seperti ini, sudah tinggal dikasih tali. Apakah talinya dari eceng gondok juga, apakah mau tali kulit seperti ini, ya terserah sesuai selera. Mungkin itu kali ya proses sederhananya yang bisa saya sampaikan. Nah, begitulah langkah demi langkah proses pembuatan eceng gondok. Selanjutnya kami akan mewawancarai tenaga kerja Ibu. Kami di sini akan mewawancarai tenaga kerja Ibu Delmi. Dengan Ibu siapa Ibu? Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Kami akan bertanya, apa teknik penganyaman kerajinan eceng gondok ini? Kalau tekniknya semuanya sama aja kalau dikasih pelajaran sama Ibu Delmi. Tapi kalau kadang ada kesulitan, kadang eceng gondoknya agak basah, jemur, kalau kadang dijemur itu ada jamur. Kadang sama yang itu pendek, panjang. Kalau yang pendek itu sering menyambung. Tapi kalau yang panjang enak penganyamannya. Berapa hari pian mengerjakan ini? Kalau dikerjain terus bisa sehari selesai atau 2 hari. Begitulah wawancara kami. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Kami menetapkan harga jual berdasarkan perhitungan yang realistis dengan mempertimbangkan harga beli dari pengrajin lokal, biaya distribusi, serta margin keuntungan yang kompetitif, namun tetap mendukung keberlanjutan usaha. Contohnya, untuk produk tas, kami beli seharga Rp25.000 dari pengrajin. Setelah menambahkan biaya operasional dan target margin keuntungan, kami menjualnya di angka Rp40.000, memberi margin sekitar 60%. Kami memastikan margin yang ditetapkan tetap adil bagi pengrajin, cukup untuk mendukung kompetitif di pasar, dan mendukung pertumbuhan usaha kami. Strategi pemasaran dan distribusi. Yang pertama, ada pemasaran online.
memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan e-commerce seperti Shopee untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, terutama kaum muda yang peduli lingkungan. Kedua, ada pemasaran offline, penjualan langsung di lokasi strategis seperti lapangan Murjani Banjarbaru yang merupakan pusat keramaian untuk membangun hubungan personal dengan konsumen. Ketiga, jangkauan pasar. Kombinasi strategis ini tidak hanya memperluas jangkauan, tetapi memperkuat brand awareness dan memperkenalkan nilai-nilai produk secara lebih efektif kepada berbagai segmen pasar. Sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa Eco Green Crab Banjarmasin merupakan inovasi yang memberikan dampak positif. Dari sisi lingkungan, pemanfaatan eceng gondok membantu mengurangi gulma air dan menjaga ekosistem air. Usaha ini juga mengangkat kearifan lokal dengan pendekatan yang ramah lingkungan dan memberdayakan masyarakat. Secara ekonomi, proyek ini membuka peluang kerja serta meningkatkan pendapatan melalui produk kerajinan yang bernilai jual. Dengan modal yang terjangkau dan strategi pemasaran yang tepat, Eco Green Crab menunjukkan potensi bisnis yang layak dan berkelanjutan.